1 kilogram lur, untuk kapasitas 1 drum 200 liter. Assalamualaikum lur, pripun kabare di hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat, dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi kawan. Sekarang hari Minggu tanggal 6 April 2025. Waktu pagi sekitar pukul 9:09. Alhamdulillah untuk cuaca di hari Minggu ini cerah lur. Seperti ini ya, meskipun tadi pagi ini sempat mendung. Nah, aktivitas saya di hari ini adalah akan melakukan pemupukan kocor untuk mengoptimalkan pembungaan, pembuahan, dan yang pasti untuk meremajakan tanaman. Karena usia cabai rawit ini terhitung hari Minggu ini sudah 263 hari setelah tanam. Meskipun usianya sudah tua, tapi untuk urusan produksi alhamdulillah terbilang maksimal kawan. Kenapa? Maksimal, di sini curah hujannya ekstrim. Alhamdulillah saya masih memiliki tanaman-tanaman cabai yang produktivitas buahnya itu super amazing beautiful. Banyak juga orang-orang yang mungkin geleng-geleng ya di tengah cuaca yang ekstrim seperti saat ini, tapi alhamdulillah saya masih memiliki kualitas tanaman cabai yang usianya sudah tua tapi produktivitas buahnya seperti masih muda. Alhamdulillah lur, ini Masya Allah, ini persiapan buah yang merah ini, persiapan untuk panen yang ke-25 nanti lur. Nah, di hari Minggu ini di usia 263 saya akan lakukan pemupukan kocor. Masya Allah lur, buahnya gembel banget, rapat banget, apalagi yang ini Masya Allah, curah hujannya ekstrim. Alhamdulillah kualitas tanamannya tetap sehat lur, tetap optimal ya. Buah-buahnya Masya Allah. Ini ada beberapa pohon yang sampai seperti ini lur tuh. Ini ada yang patah juga. Ini belum saya topang menggunakan bambu lur nih. Saking belum ada waktunya saya. Masya Allah, ini buah-buahnya lur seperti masih remaja lur ya. Tanaman cabai rawit saya ini padahal usianya sudah 9 bulan ini. Nih apalagi yang ini. Masya Allah, ini yang ini patah lur. Aduh sedih saya karena hujan anginnya besar lur. Nih anginnya tuh patah padahal buahnya nih rapat bener ya Allah. Padahal harga cabai lagi meledak-meledaknya lur ya. Nih alhamdulillah. Nah, dan untuk apa ya namanya ya, penyakit patek kemudian keriting daun, setelah dispray hari Jumat kemarin alhamdulillah sudah bisa diatasi lur. Jadi penyebaran penyakit pateknya itu aman lah, tidak mewabah ya. Cuman ya kita harus lebih intens lagi dalam hal penyepraian untuk pengendalian hama dan penyakit tanamannya nih lur. Masya Allah lur, rapat bener. Alhamdulillah. Ini prediksi saya untuk harga cabai akan tetap mahal dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Maka dari itu saya akan terus mengoptimalkan tanaman cabai ini agar terus berproduksi lebih banyak lagi. Meskipun usianya semakin tua, tapi bisa dilihat dari kualitas daun, kemudian bunga, dan juga buahnya alhamdulillah 99% maksimal. Tidak optimal lagi tapi maksimal. Alhamdulillah nih lur. Masya Allah, meskipun durasinya panjang tapi kalau ngelihat buahnya seperti ini ya waktu itu serasa tidak jadi masalah lah. Jangankan kawan-kawan, saya aja kalau ngebahas dari ujung ke ujung lahan ini ya seneng lihatnya lur, karena buahnya ini ya rapat banget gitu. Nih seperti ini Masya Allah. Nah, selain pemupukan kocor cabai rawit, saya pun akan melakukan pemupukan kocor tanaman semangka ini lur. Tanaman semangka saya
Meskipun curah hujannya ekstrim, tapi untuk daun tetap hijau, tetap alhamdulillah bagus. Nah, untuk pupuk yang saya gunakan ini lur, diantaranya ini dekomposer fermentasi. Kenapa saya tutup pakai ini? Karena di sini malam tadi hujan yang sangat ekstrim, hujan deras lah. Kalau tidak ditutup ya ini akan bertumpahan ke luar ataupun ke tanah, makanya ditutup. Nah ini seperti ini akan diaduk dulu dekomposer fermentasi ini. Bahan-bahannya apa saja bang? Bahan-bahannya ini adalah dekomposer M4, kemudian molase dan juga air leri. Kemudian saya fermentasi ini kurang lebih 8 harian. Kemarin ini sudah saya buka dan saat pembukaannya ini sudah saya share di Facebook Mitra Pertanian Channel. Nah, selain dekomposer fermentasi ini, untuk tambahan pupuknya ini lur. Di antaranya saya menggunakan NPK Grower. Kemudian saya menggunakan asam humat dan juga ini Merauke SOP. Ini Merauke SOP ini saya beli eceran sebanyak 1 kg. Hanya ketiga pupuk ini, 4 sama dekomposer fermentasi, NPK Grower, asam humat dan juga Merauke SOP. Berikut dekomposer fermentasi. Baik kawannya, sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih takaran dan dosis yang digunakan dalam pemupukan kocor hari ini, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Bagi kawan-kawan yang ingin melihat perkembangan setiap harinya, baik cabai rawit maupun semangka, itu selalu saya update di Facebook Mitra Pertanian Channel. Silahkan follow dan juga ikuti. Baik kawannya, untuk mempersingkat waktu dan durasi, mungkin akan disegerakan untuk melakukan peracikan pupuk kocornya. Untuk dosis pupuk yang saya gunakan untuk takaran 1 drum kapasitas air 200 liter. Di sini saya sudah menyiapkan ember kosong. Fungsi dari ember ini untuk melarutkan terlebih dahulu NPK growernya. Nah, untuk pupuk yang saya gunakan ini hanya 3 jenis pupuk saja. 4 berikut dekomposer fermentasi ini. Pertama kali ini diaduk terlebih dahulu dekomposer fermentasinya agar mikrobakteri yang berada di dasar drum itu bisa naik ke atas. Begitulah kira-kira. Nah, kemudian ambil dekomposer fermentasi ini secukupnya ke ember ini. Ember ini akan digunakan untuk melarutkan pupuk granul NPK growernya. Nah, mungkin cukup kawan ya. 1 ember ini cukup lah. Nah, berikutnya untuk takaran NPK grower pada pemupukan kocor kali ini saya naikkan. Pemupukan kocor sebelumnya hanya 3 kilo, kemudian pupuk kocor berikutnya dinaikkan menjadi 4 kilo, dan hari ini saya naikkan kembali 1 kilo menjadi 5 kg. Ini 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, mengingat usia tanaman sudah tua. Nah, ini dilarutkan terlebih dahulu pada ember terpisah seperti ini. Ini 1 kilo, kemudian 2 kilo. Ini bagi saya hal yang wajib, pupuk granul ini harus direndam terlebih dahulu supaya mudah hancur kawan ya. Duh, sebentar. Takut jatuh lur. Duh kan. Aduh. Nah, ini yang ketiga. Nah, seperti ini lur. Ini sangat efektif ya dan cepat sekali hancurnya, larutnya. Ini yang keempat. Di sini harga NPK Grower 20.000 kawan. Kalau beli 5 kilo ya. Kalau beli 1 kilo, 2 kilo harganya itu 25.000. Nah, ini yang kelima.
sama, ini dilarutkan juga. Kalau ada uang mah lebih baik beli NPK growernya yang 50 kilo lur. Di sini yang 50 kilo itu harganya 800.000 ya, kurang lebih. Nah, apa sih keunggulan dari NPK Mutiara Grower ini? Di sini mengandung nitrogen dalam bentuk nitrat sebesar 15%, kemudian unsur fosfatnya 9%, dan kaliumnya cukup tinggi sebesar 20%, plus trace elemen. Nih, di sini ada juga kandungan unsur haranya nih. Ini nitrogen dalam bentuk amonium sekian persen, dalam bentuk nitrat sekian persen, tapi lebih banyak nitrogen dalam bentuk nitratnya. Berikutnya, ini kita aduk dulu lur, pupuk granul ini supaya benar-benar hancur ya. Nih, dilarutkan dulu nih, diaduk terus. Nah, sambil ini kita diamkan, pada drum ini akan dilarutkan kedua pupuk ini. Tidak banyak pupuk yang digunakan. Aduh, tuh kan mau jatuh lur. Nah, ini yang ini adalah asam humat. Untuk asam humat saya gunakan setengah kilo saja, nggak perlu banyak-banyak. Untuk asam humat silakan kawan-kawan bebas ya, mau menggunakan dari merek apa saja silakan. Nah, kalau asam humat yang bagus, tingkat kelarutannya ini cepat, tidak menggumpal. Nah, seperti ini. Jadi menghitam lur ya. Berikutnya, ini tinggal diaduk lur, hingga benar-benar larut sempurna. Diaduk seperti ini, dan warna cairan pupuk ini menjadi menghitam seperti ini. Diaduk sampai 100% larut sempurna dulu kawan ya, antara asam humat dan juga dekomposer fermentasinya. Setelah asam humat sudah 100% larut sempurna bersama dekomposer fermentasi ini, berikutnya saya aplikasikan ini Merauke SOP. Untuk unsur haranya ini memiliki kandungan kalium sebesar 52% dan unsur hara sulfur sebanyak 18%. Kenapa saya tidak menggunakan KNO3 ataupun KNO Pril? Karena pada KNO itu dia memiliki kandungan unsur hara nitrogen dalam bentuk nitratnya sebesar kurang lebih 12%. Nah, kalau digabung dengan ini maka nitratnya itu ataupun nitrogennya itu terlalu tinggi menurut saya ya, karena kan musim hujan yang sangat ekstrim, jadi untuk penggunaan unsur nitrogennya itu lebih dikurangi lagi, sehingga saya memilih menggunakan Merauke SOP ini yang tidak mengandung unsur hara nitrogen dalam bentuk nitratnya. Kalau kawan-kawan bolehkah menggunakan KCL seperti dari Pak Tani, itu boleh, yang penting pupuknya itu sifatnya soluble. Jangan menggunakan KCL seperti dari Mahkota, itu kan yang dalam bentuk apa ya, pokoknya mah tidak boleh lah, karena dalam pupuk KCL Mahkota itu tidak dianjurkan digunakan untuk dikocor, tapi hanya ditabur saja. Nah, ini saya menggunakan Merauke SOP sebanyak 1 kg lur, untuk kapasitas 1 drum 200 liter. Ini langsung dilarutkan saja seperti ini. Nah, berikutnya ini harus diaduk sampai larut sempurna, sampai 100% larut sempurna. Diaduk seperti ini lur. Yang penting menggunakan KCL juga bisa, karena KCL itu kan tanpa mengandung unsur hara yang lain ya. Jadi murni KCL. Untuk kandungan KCL-nya 60% lah. Dari Pak Tani juga ada tuh yang sifatnya soluble, yang benar-benar larut dengan air. Nah, jika ini sudah 100% larut sempurna, berikutnya ini kita aduk dulu NPK growernya sampai benar-benar hancur ataupun larut sempurna, supaya ketika diaduk di dalam drum ini sudah mudah ataupun tidak lama lagi dalam proses pengadukannya. Seperti ini lur, ini diaduk terus ya. Aduk. Nah, setelah ini sudah larut sempurna, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam 1 drum ini.
Semua pupuk sudah tercampur larut sempurna. Berikutnya ini tinggal dimasukkan saja ke dalam jerigen kocor. Ingat lur, ini tidak perlu lagi ditambahkan air. Ini langsung dikocorkan pada lubang tanam. Kalau kawan-kawan membuat lubang pupuk susulan, itu bisa digunakan di lubang pupuk susulan, ataupun bisa juga langsung dikocor pada perakaran ataupun pada lubang tanam. Lalu untuk dosis per lubang tanam, saya gunakan kurang lebih 250 ml lur. Dikira-kira saja ya. Nih 250 ml, lebih baik lebih daripada kurang. Karena tanaman ini sudah tua usianya sehingga membutuhkan unsur hara ataupun makanan yang lebih banyak lagi. Nah 250 ml. Kalau sudah terbiasa itu sudah punya apa ya, sudah punya takarannya masing-masing lah setiap petani itu. Nah 250 ml. Alhamdulillah lur, meskipun curah hujannya ekstrim ya, tapi untuk tanaman masih aman dari penyakit layu, baik layu fusarium maupun layu bakteri. Hanya saja ini terkendalanya dengan adanya serangan penyakit patek dan juga penyakit bercak daun. Tapi alhamdulillah sejauh ini masih aman dan teratasi. Untuk kondisi dan kualitas batang juga sampai seperti ini lur, sudah mengkayu ya. Nih besar-besar. Karena batangnya aja besar, alhamdulillah buahnya juga sesuai. Seperti ini lur tuh. Baik kawan ya, mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam pemupukan kocor kali ini di usia 265 hari setelah tanam mungkin cukup jelas kawan ya. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputar dunia pertanian kawan-kawan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan ya, karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Dan untuk informasi besok, ini akan perkembangan besok setelah dilakukan pemupukan kocor, itu selalu saya update dan saya share di Facebook Mitra Pertanian Channel. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.